Meja tersebut bisa bergerak. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena ada gaya. Gaya membuat meja tersebut bisa bergerak. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang gaya. Bersama Pak Evan, ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita sama-sama belajar tentang definisi gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum Newton. Yang pertama adalah definisi gaya. Kira-kira apa ya itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Contohnya ketika kita mendorong meja kita berikan suatu dorongan sehingga meja tersebut bisa bergerak. Nah, satuan gaya adalah Newton. Penentu gaya adalah Sir Isaac Newton. Beliau menemukan gaya ketika sedang duduk di dekat pohon apel. Kemudian apel jatuh ke bawah. Dia menyadari kenapa ya apel jatuh ke bawah. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya gaya gravitasi. Nah, kemudian Sir Isaac Newton menulis 3 hukum tentang gaya. Sebelum kita mempelajari tentang hukum Newton, kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Yang pertama adalah gaya magnet. Gaya magnet terjadi ketika sebuah magnet didekatkan terhadap logam. Kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Semua benda yang kita jatuhkan akan jatuh ke bawah. Hal inilah yang disebut gaya gravitasi. Yang ketiga adalah gaya otot. Gaya otot dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mendorong meja atau kita menendang bola. Bola bisa bergerak, meja dapat bergeser karena kita memberikan gaya dari otot kita. Yang keempat adalah gaya listrik. Yang kelima adalah gaya pegas. Contohnya adalah busur panah, ketapel, dan pel. Itulah jenis-jenis gaya. Pernahkah kalian naik bis dengan posisi berdiri? Dan ketika tiba-tiba sang sopir mengerem mendadak, pastilah kita akan merasa sedikit goyah dan kembali ke tempat asal. Hal inilah yang dinamakan hukum Newton pertama, mempertahankan posisi. Ketika sigma F sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola? Atau kalian sendiri yang jadi pemainnya? Ketika kita menendang bola, maka bola akan bergerak. Benda jika dikenai gaya, maka akan mengalami percepatan. Hal inilah yang dimaksud dengan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Semakin besar massa benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Pernahkah kalian melihat peluncuran roket? Roket dapat muncul ketika ada gaya dorong yang berupa gas yang mendorong roket sehingga bisa meluncur ke atas. Hal inilah yang dinamakan hukum Newton 3. Ada aksi, ada reaksi, namun arahnya berlawanan. Ada lagi ketika kita mendayung. Kita mendayung ke belakang,
tapi perahu malah melaju ke depan. Tadi kita sudah belajar berkaitan dengan gaya, tentang definisi gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum Newton. Nah, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat.